Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana yang kita lihat bersama dan sebagaimana yang kita rasakan bersama, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima ini sungguh luar biasa besarnya. Tidak terhitung jumlahnya dan tidak ada di antara kita yang siap untuk menghitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, di dalam hidup yang hanya sekali dan sementara ini, banyak-banyaklah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan ditambah dan siapa yang kufur akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kepada kita. Karena itu adalah merupakan kunci sukses yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena itu mudah-mudahan Jumat demi Jumat yang selalu kita hadiri di masjid manapun kita melakukan sholat Jumat, kiranya akan mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin terhormat, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin sampaikan sebuah firman Allah yang tercantum di dalam Al-Qur'an, surat Al-Qasas. Surat yang ke-28 pada ayat yang ke-77. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika layah. Di dalam ayat ini para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, memberitahu kepada kita di dalam rangka menggapai hidup di dunia yang hanya sekali dan hanya sementara ini. Ternyata manusia kita bersama-sama diperintahkan oleh Allah untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat dan mencari kebahagiaan hidup di dunia. Ya, dua-duanya harus kita lakukan, dua-duanya harus kita cari ya secara maksimal. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia yang hanya sekali dan sementara ini, apapun agamanya dan siapapun dia, yang tidak ingin bahagia hidupnya di dunia dan bahagia di akhirat. Tidak ada. Semuanya ingin bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Namun yang seperti itu mudah diucapkan, tetapi realisasinya tidak seperti yang kita bayangkan. Hadirin terhormat, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 pun kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Dari dua ayat ini para jamaah sekalian tentu bukan merupakan pekerjaan yang ringan, tetapi merupakan pekerjaan yang berat, dan kayak apapun beratnya harus kita lalui. Karena itu para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan solusi kepada kita supaya kita sukses, supaya kita bisa menikmati kehidupan di dunia dan menikmati kehidupan di akhirat. Yang pertama yaitu ilmu. Ya, yang pertama adalah ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm. Wa man arada dunya fa alaihi bil wa man arada dunya wal akhirata fa alaihi bil ilm. Kalau kita ingin sukses hidup kita di dunia, maka harus berilmu. Ilmu tentang dunia. Kalau kita ingin sukses di akhirat, maka kita harus berilmu. Ilmu tentang akhirat. Kalau kita ingin sukses dua-duanya harus berilmu. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, peranan ilmu di tengah-tengah kehidupan kita ini adalah sangat penting. Dan harus kita wujudkan di dalam kehidupan ini. Tidak mungkin kita akan bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat tanpa ilmu. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu. Walaupun adanya ilmu itu di tempat yang jauh dari kita. Kayak apapun kita harus cari, karena dalam rangka untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kedua, harus dengan kerja keras. Ya, enggak boleh kita ini di dalam rangka mencapai kedua-duanya itu santai-santai. Kita harus kerja keras, mati-matian untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, carilah kebahagiaan hidup di dunia ini seakan-akan kau akan hidup terus sepanjang masa. Dan carilah kebahagiaan hidup di akhirat ini kaya-kaya besok pagi kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari dua keterangan ini para jemaah sekalian menunjukkan bahwa kita harus kerja keras di dalam rangka untuk mencari dunia dan kerja keras untuk mencari akhirat. Dan yang ketiga para jamaah sekalian, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah hanya Rabbana atina fid dunya saja. Siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa malau fil akhirati min khalaq. Mereka akan rugi kehidupan di akhirat nanti. Tetapi hendaknya kita harus berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dunia dan untuk akhirat, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Hadirin terhormat, peranan doa ini di tengah-tengah kehidupan kita sangat menentukan. Oleh karena itu di dalam situasi dan kondisi kayak apapun kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa dan permohonan itu. Dan kita diperintahkan untuk itu. Satu misal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan sabar, dan yang kedua dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Sesungguhnya sabar dan salat itu
bukan merupakan pekerjaan yang ringan, tetapi merupakan pekerjaan yang berat kecuali orang-orang yang khusyuk, kecuali orang-orang yang telah memiliki ikatan batin yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bosan dan tidak akan merasa berat untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita lakukan. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti akan aku kabulkan. Hadirin terhormat, surga itu adalah merupakan tempat yang mulia. Surga itu adalah merupakan tempat yang kita idam-idamkan ketika kita hidup di dunia ini. Ya, kita idam-idamkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di surga itu bukanlah merupakan pekerjaan yang ringan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 214 mengingatkan kepada kita, am hasibtum man tadkhulul jannah walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, apakah kau mengira bahwa kamu pasti akan masuk surga? Ya, dengan kehidupan yang sudah kita jalani bersama ini, dengan ibadah yang sudah kita lakukan bersama ini, apakah kau sudah mengira bahwa kau akan masuk ke dalam surga? Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti dulu. Ya, nanti dulu, jangan keburu nafsu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencoba. Ya, di mana cobaan Allah Subhanahu wa taala itu beragam. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang senang, dan ada yang tidak menyenangkan. Ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mencoba kepada orang yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat itu dengan kemelaratan. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mencoba dengan kekayaan yang luar biasa. Ada kalanya dicoba dengan sakit. Ada kalanya dicoba dengan kekurangan makan, kekurangan buah-buahan, ketidaktenangan di dalam hidup dan sebagainya. Itu adalah merupakan cobaan-cobaan yang harus kita lalui dan yang harus kita terima. Sehingga dengan cobaan yang bertubi-tubi, ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan itu, Rasul dan orang-orang yang beriman mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kapan sesungguhnya pertolongan-Mu itu datang? Padahal kami ini sudah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi, wahai Nabi, wahai orang yang beriman bersamamu, kalau engkau sudah menerima cobaan dariku dengan bermacam-macam cobaan ini, kau terima dengan ikhlas, dengan sabar, ketahuilah bahwa pertolonganku amat dekat. Pertolonganku kepada kalian semua akan dekat dan akan aku kabulkan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sekali lagi marilah di dalam rangka melaksanakan hidup yang hanya sekali dan sementara ini, kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan hambanya yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sabar dan ikhlas di dalam menjalani hidup ini. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul jabbar, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang terhormat,
yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama meningkatkan frekuensi ibadat kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah sholat yang 5 waktu, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita berusaha semaksimal mungkin di dalam rangka melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran ini selalu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa sholat dan sabar itu adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar menegakkan yang namanya sholat yang 5 waktu itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin terhormat, yang paling terakhir saya sampaikan kepada para jamaah sekalian bahwa pada akhir-akhir ini menjelang pemilu 2024, tensi politik ini semakin hari semakin memanas, saling beradu argumentasi di antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya hanya berpesan kepada para jamaah sekalian sebagai seorang muslim, pada saatnya pencoblosan nanti, jangan ada satupun di antara kita yang hadir ini khususnya yang golput. Jangan. Itu namanya orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi marilah suara kita berikan kepada 3 calon yang kita anggap paling mumpuni memimpin Republik ini 5 tahun ke depan. Yaitu yang pertama, dia harus orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus itu. Yang kedua, dia harus orang yang ibadahnya tekun, bisa ngaji dan bisa sholat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki titel predikat sidik amanah tabligh dan fatonah. Orangnya dapat dipercaya, orangnya bertanggung jawab, orangnya jujur. Oleh karena itu dari 3 pasang ini saya tidak pernah akan mengomentari ketika menyampaikan di dalam khutbah Jumat. Silahkan Anda pilih dan jangan sekali-sekali terkecoh ya untuk 5 tahun yang akan datang. Dari 3 ini saya yakin Bapak dan saudara-saudara sekalian pasti bisa memastikan bahwa satu yang bisa kita percaya di antara mereka. Itulah yang harus kita pilih. Jangan memilih yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Apa yang kita lakukan nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling berat. Jadi oleh karena itu para jamaah sekalian, pada pemilu nanti mari kita betul-betul selektif memilih pemimpin yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan urunan suara dari Bapak dan saudara-saudara ini, negeri kita ke depan akan menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan menjadi sebuah negeri yang baik daripada yang ada sekarang ini. Dan marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan doa dan permohonan kita demi bangsa dan negara yang kita cinta bersama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin.
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.